Seorang nenek tua disiram air sabun bekas cucian. Hampir setiap hari warga menghinanya. Namun siapa sangka nenek itu adalah penyelamat bagi seluruh warga. Bagaimana sebenarnya kisahnya? Bismillahirrohmanirrohim. Inilah kisah Mak Janti yang biasa dipanggil Mbah Sabun. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Desa Sutagari terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Tersembunyi di balik perbukitan dan hutan bambu yang lebat. Sebuah desa yang tenang, dengan jalanan tanah merah dan rumah-rumah beratap rumbia, berdiri rapat seperti sahabat lama yang enggan berpisah. Udara di desa itu sejuk, namun kehidupan sosialnya tidak selalu hangat. Di desa ini, masyarakat hidup dalam kebersamaan yang kental. Namun, seperti bayangan yang menyelinap di balik cahaya, tak sedikit pula kebiasaan buruk yang tumbuh bersama waktu. Salah satunya adalah kebiasaan memperolok mereka yang dianggap berbeda. Di antara mereka, ada satu nama yang selalu disebut dengan nada ejekan, Mak Janti. Mak Janti tinggal di ujung desa, di sebuah gubuk tua yang diselimuti semak dan tanaman merambat. Setiap hari, ia terlihat mondar-mandir di kebunnya, memetik daun, menumbuk akar, dan menjemur ramuan aneh di halaman rumahnya. Ia tidak banyak bicara. Senyum dan angguk kecil adalah jawaban dari setiap sapaan. Baginya, ketenangan lebih berharga dari keramaian. Tapi bagi warga desa, kebiasaannya meramu obat dianggap aneh, bahkan mengganggu. Sebagian besar warga percaya bahwa Mak Janti memiliki kebiasaan aneh yang menyeramkan. Ada yang mengatakan ia mengobrol dengan tanaman. Ada pula yang menyebarkan cerita bahwa ramuan Mak Janti bisa membuat orang kehilangan ingatan. Tidak ada bukti. Namun, dalam desas-desus, kebenaran bukan lagi hal penting. Yang penting adalah betapa menariknya untuk dibicarakan. Karena itulah, julukan Nenek Sabun pun lahir. Julukan itu bermula dari kebiasaan warga mempermalukan Mak Janti setiap kali ia melewati tempat mencuci umum. Di tempat itu, beberapa ibu-ibu sering menampung air sabun bekas cucian. Saat Mak Janti lewat, mereka pura-pura tersandung atau bercanda sambil menyiramkan air sabun ke arah tubuhnya. Mak Janti berulang kali disiram air bekas cucian, kadang sengaja disiramkan langsung ke wajah atau punggungnya, disertai tawa yang meledak dari mulut mereka. Seakan itu hiburan yang pantas. Tawa pun pecah, sementara Mak Janti hanya menunduk, membiarkan tubuhnya basah dan langkahnya terus melaju. Bagi Mak Janti, ejekan adalah suara angin. Tidak menyenangkan, tapi bisa dilewati. Ia tidak pernah membalas, tidak pernah mengadu, dan tidak pernah marah. Tidak ada satupun warga desa yang pernah melihatnya mengangkat suara. Dan karena ketenangannya itulah, ejekan pun makin menjadi. Yang diam, dianggap lemah. Dan yang lemah, seringkali dijadikan permainan. Tapi waktu selalu menyimpan rahasianya sendiri. Sutagari yang tadinya penuh dengan canda dan tawa, tak tahu bahwa sebuah musibah besar sedang mengintai, hanya menunggu saat untuk menyapa. Hari-hari di Sutagari terus berlalu seperti biasa. Tertawa di pagi hari, gosip di sore hari, dan nyanyian jangkrik di malam hari. Namun, di balik rutinitas itu, pelan-pelan sesuatu yang ganjil mulai terasa. Awalnya, hanya seorang anak kecil yang mengalami gatal-gatal di seluruh tubuhnya disertai demam tinggi. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan matanya meracau seperti melihat sesuatu yang tak terlihat. Orang tuanya mengira itu hanya masuk angin. Mereka membalur tubuh si anak dengan minyak gosok dan menutup jendela rapat-rapat. Tapi malam demi malam, suhu tubuh anak itu tak juga turun. Beberapa hari kemudian, seorang bapak parubaya mulai merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya disertai batuk berdahak. Suaranya berat, napasnya pendek, dan tubuhnya lemas karena kelelahan menggaruk kulit-kulitnya yang gatal sampai berdarah-darah. Lalu seorang ibu muda, yang sebelumnya sehat, tiba-tiba tubuhnya muncul bintik-bintik hijau kemerahan dan jatuh pingsan saat menjemur pakaian. Warga mulai panik. Tabib desa pun didatangkan. Namun ia hanya bisa menggeleng dan memberikan ramuan sederhana yang tak banyak membantu. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, puluhan orang terkena wabah kulit gatal yang aneh ini. Tanda-tandanya selalu sama. Gatal sekujur tubuh disertai demam tinggi, tubuh lemas,
dan akhirnya tak bisa bangun dari tempat tidur. Beberapa mulai kehilangan kesadaran. Dan yang paling mengerikan, tak satu pun dari mereka yang sakit menunjukkan tanda-tanda membaik. Desa Sutagari berubah. Suasana yang dulu riuh kini muram. Tidak ada lagi suara canda di tepi sungai. Warung kopi kosong. Anak-anak dilarang keluar rumah. Ibu-ibu berhenti mencuci di tempat umum. Dan untuk pertama kalinya, tempat itu terasa sunyi tanpa tawa yang biasa meledak saat Mak Janti lewat. Warga mulai takut. Mereka khawatir wabah ini tak bisa diobati. Ada yang mengatakan ini adalah azab dari Allah. Ada pula yang percaya ini akibat kutukan. Sebagian menuduh dan saling menyalahkan. Sebagian lagi hanya bisa menangis dalam diam. Namun, di tengah kekacauan itu, ada satu pemandangan yang membuat beberapa warga terdiam. Mak Janti. Ia tetap seperti biasa. Setiap pagi, ia berjalan menuju kebunnya, memetik daun, menjemur ramuan, dan menumbuk akar. Ia tidak pernah terlihat lemah, tidak batuk, tidak demam, dan tidak terpengaruh apapun. Wajahnya tetap tenang. Tubuhnya tetap kuat. Beberapa orang mulai memperhatikannya dari kejauhan. Mereka membicarakannya dengan nada berbeda. Bukan lagi ejekan, tapi heran, lalu diam. Sebagian mulai bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah ia tahu sesuatu yang mereka tidak tahu? Namun, belum ada yang berani bicara langsung kepadanya. Rasa malu masih terlalu besar, dan ketakutan terlalu mendalam. Di tengah kepanikan yang memburuk, kepala desa akhirnya mengambil keputusan, meminta pertolongan dari luar. Seorang pemuda dikirim menembus hutan dan lembah untuk menemui seorang ulama tua yang tinggal jauh di seberang lembah. Dikenal bijak, ulama itu pernah menolong banyak desa dalam kesulitan. Semua harapan kini digantungkan pada perjalanan panjang si pemuda. Hari demi hari berlalu, dan saat sang pemuda kembali ke desa, ia membawa sebuah pesan yang mengubah segalanya. Pemuda yang dikirim untuk menemui ulama tua kembali ke desa dengan tubuh lelah dan pakaian berdebu. Nafasnya masih tersengal saat ia berdiri di depan balai desa. Warga berkerumun. Semua menunggu jawaban. Kepala desa berdiri di sampingnya. Wajah tegang. Pemuda itu menelan ludah, lalu menyampaikan pesan yang didapatnya dari sang ulama. Suaranya gemetar, namun jelas. Kesembuhan ada pada seorang wanita tua yang tidak terkena wabah. Ciri-cirinya, dia suka meramu obat, tidak pernah marah, dan tubuhnya tak tersentuh penyakit. Temukan dia, dan turuti kata-katanya. Warga saling pandang. Beberapa langsung menoleh ke arah ujung desa, ke arah gubuk yang sudah lama tak mereka dekati. Wajah-wajah mereka berubah. Ada yang tertunduk malu, ada pula yang bingung. Tidak butuh waktu lama untuk menyadari siapa yang dimaksud dalam pesan itu. Mak Janti. Suasana balai desa hening sesaat. Seperti ada beban yang menekan dada mereka. Lalu satu suara terdengar dari tengah kerumunan. Pelan namun jelas. Itu, pasti Mak Janti. Satu demi satu warga mulai menyadari kenyataan itu. Wanita tua yang selama ini mereka hina, yang mereka sebut nenek sabun, yang mereka siram dengan air cucian, kini menjadi satu-satunya harapan untuk keselamatan mereka. Namun, tak mudah mendekatinya. Bukan karena Mak Janti menolak, tapi karena malu yang menjerat begitu dalam. Mereka ragu, takut, dan canggung. Tak ada satupun dari mereka yang pernah memperlakukannya dengan baik. Dan sekarang, mereka harus memohon pertolongannya. Akhirnya, kepala desa sendiri yang melangkah lebih dulu. Ditemani beberapa tokoh masyarakat, ia berjalan perlahan menuju rumah Mak Janti. Langkah mereka berat, seperti menapaki jalan dari batu dan duri. Tak ada suara, hanya suara angin dan desah penyesalan dalam hati mereka. Di depan gubuk kecil itu, kepala desa mengetuk perlahan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka. Mak Janti berdiri di sana, mengenakan kain lusuh dan selendang yang menutupi sebagian rambutnya. Wajahnya tetap tenang. Mata tuanya menatap mereka tanpa marah, tanpa senyum. Hanya diam. Kepala desa menunduk dalam-dalam. Suaranya pelan dan berat. Mak Janti, maafkan kami. Kami datang untuk meminta tolong. Mak Janti tidak menjawab segera.
Ia memandangi mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu menertawakannya, kini pucat, gugup, dan penuh rasa bersalah. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Mak Janti melangkah keluar. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Warga desa mulai berdatangan perlahan, berdiri di kejauhan, menonton dari balik pohon dan pagar. Mereka penasaran, takut, dan berharap. Semua mata kini tertuju pada Mak Janti. Ia menuju ke belakang rumahnya, ke tempat ramuan-ramuan dijemur dan alat-alat penggiling diletakkan. Di sana, ia mulai mencampur bahan-bahan dari wadah-wadah tanah liat, akar, daun, bunga kering, dan rempah-rempah yang hanya ia sendiri tahu asalnya. Lalu ia menyiapkan satu wadah kecil berisi cairan kental seperti sabun. Namun yang mengejutkan bukanlah ramuan itu, melainkan cara penggunaannya. Mak Janti berdiri di hadapan seorang warga yang sedang sakit. Tubuh lelaki itu lemah dan pucat. Perlahan, Mak Janti meludah langsung ke bagian dada lelaki itu. Air ludahnya jatuh ke kulit yang panas dan gemetar. Beberapa warga menahan napas, sebagian menutup mulut, kaget dan tidak percaya. Setelah itu, Mak Janti mengambil ramuan busa dari wadah tanah liat dan menyerahkannya kepada keluarga lelaki itu. Oleskan ke seluruh tubuh. Ratakan dengan tanganmu sendiri. Jangan tunggu malam. Ia melangkah ke pasien berikutnya, dan melakukan hal yang sama. Meludah langsung ke bagian tubuh mereka, lalu memberikan ramuan untuk dioleskan. Tidak ada rasa jijik di wajahnya. Tidak ada keraguan. Ia melakukan semuanya dengan tenang, seperti sudah tahu sejak lama bahwa hari ini akan datang. Beberapa orang yang tadinya meremehkan, kini menahan air mata. Mereka menyaksikan langsung bagaimana Mak Janti, yang dulu mereka hina, kini berdiri sebagai penyelamat. Hari itu, satu demi satu, warga yang sakit mendapat giliran. Dan mereka yang sehat ikut membantu, ikut mengoleskan ramuan ke tubuh saudara mereka. Sampai-sampai warga berkumpul beramai-ramai duduk di depan gubuk Mak Janti terlihat seperti sekumpulan orang yang mandi bersama dengan badan penuh busa putih ramuan Mak Janti. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi hinaan. Hanya keheningan, dan ketakutan yang perlahan berubah menjadi harapan. Hari-hari berlalu setelah Mak Janti mulai menyembuhkan satu persatu warga yang sakit. Keajaiban ramuan yang ia buat mulai terasa, perlahan tetapi pasti. Mereka yang semula terkulai lemah, kini mulai bangun dari tempat tidur mereka. Demam yang membara mulai mereda, napas yang sempit mulai membaik. Seiring dengan waktu, desa Sutagari yang semula murung dan sunyi, kini mulai hidup kembali. Warga yang dulu takut dan malu mulai mendekat. Mereka yang sempat meremehkan, yang dulu menertawakan Mak Janti, kini menunduk penuh hormat. Beberapa di antara mereka mulai mengunjungi gubuk tua itu untuk mengucapkan terima kasih. Ada yang membawa bahan makanan, ada pula yang hanya berdiri di pintu dengan penuh penyesalan di wajah mereka. Mak Janti, seperti biasa, hanya mengangguk kecil. Ia tidak meminta pujian. Ketenangannya tetap terjaga, bahkan di tengah perubahan yang terjadi. Namun, meskipun banyak yang mulai datang dengan rasa terima kasih, ada juga yang merasa tidak bisa memaafkan diri mereka sendiri. Mereka yang dulu menyiramkan air sabun ke wajahnya, yang merendahkan dan mempermalukannya, merasa seakan tak pantas mendapatkan pertolongan. Dalam hati mereka, sebuah pertanyaan muncul, apakah semua yang telah mereka lakukan dapat dimaafkan? Mak Janti tidak pernah menjawab pertanyaan itu. Ia hanya terus meramu obat, merawat mereka yang sakit, dan memberikan harapan bagi yang membutuhkan. Ia tidak pernah menuntut lebih dari itu. Bagi Mak Janti, cukup sudah kebahagiaan yang didapatkan dari kebaikan yang diterima tanpa harus dibayar dengan kata-kata atau penghargaan. Seiring waktu, semakin banyak orang yang datang mencari pertolongan. Bukan hanya dari Sutagari, tetapi dari desa-desa lain yang mendengar tentang keajaiban Mak Janti. Bahkan beberapa tabib dari luar daerah datang untuk mempelajari ramuan yang ia buat. Mereka terkejut dan takjub, tidak hanya pada ramuan itu, tetapi pada ketenangan yang dimiliki Mak Janti. Mereka yang datang mencari pengetahuan tak pernah dapat menemukan jawabannya. Mak Janti tidak pernah mengajarkan ramuan atau teknik.
Ia hanya menunjukkan cara hidup yang penuh dengan ketenangan dan kasih sayang. Namun, di balik kebaikan yang tersebar, ada satu hal yang tetap membekas di hati semua orang. Betapa kita seringkali tidak menyadari nilai dari orang lain hingga mereka menunjukkan sisi mereka yang lebih besar dari apa yang kita duga. Begitulah yang terjadi pada Mak Janti. Ia yang dulu dianggap sebagai bahan tertawaan, kini menjadi sosok yang dihormati dan dicari oleh banyak orang. Suatu sore, setelah sembuhnya sebagian besar warga desa, Mak Janti berjalan pelan ke tepi desa, menuju tempat yang dulu sering menjadi tempat ia dilecehkan. Tempat mencuci yang kini sudah jarang digunakan. Tidak ada lagi suara tertawa yang menertawakannya. Tidak ada lagi cemoohan yang menggema. Warga kini datang dengan sikap penuh rasa hormat. Mereka yang dahulu tersenyum sinis, kini menundukkan kepala dengan tulus. Mak Janti berhenti sejenak, memandang ke arah jalanan yang dulu sering ia lewati dengan tubuh basah. Seperti biasa, ia tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk kecil dan melangkah maju, menyatu dengan kehidupan yang kini penuh harapan. Sutagari kini bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya yang tersembunyi, tetapi juga karena kebijaksanaan yang datang dari seorang wanita tua yang dahulu dianggap hina. Desa itu kini mengajarkan sebuah pelajaran penting. Kadang-kadang, kekuatan terbesar datang dari ketenangan yang kita pilih untuk tunjukkan, bukan dari kegaduhan yang kita ciptakan. Waktu terus berlalu di desa Sutagari, namun kenangan akan perubahan yang dibawa oleh Mak Janti tetap hidup dalam ingatan setiap warga. Mereka kini lebih menghargai kedamaian dan kebersamaan, dan yang lebih penting, mereka belajar untuk tidak meremehkan orang lain hanya karena perbedaan. Desa yang dulu penuh dengan gosip dan hinaan, kini menjadi tempat di mana saling menghormati dan membantu satu sama lain menjadi kebiasaan. Mak Janti, dengan ketenangannya, telah mengajarkan mereka sebuah pelajaran berharga. Kadang-kadang, yang dianggap lemah oleh orang lain, justru memiliki kekuatan luar biasa yang tidak terlihat oleh mata. Dan seringkali, apa yang kita anggap hina dan remeh, mungkin adalah berkah yang datang dari arah yang tak terduga. Seiring dengan berjalannya waktu, warga Sutagari terus memperbaiki diri, dan mereka berusaha untuk tidak hanya mencari keselamatan fisik, tetapi juga keselamatan jiwa, dengan menjadikan rasa saling menghormati dan kasih sayang sebagai dasar hidup mereka. Mereka semakin menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang saling membangun, saling menguatkan, dan memaafkan satu sama lain. Hikmah dari kisah ini. Dari kisah Mak Janti, kita belajar bahwa kadang-kadang, orang yang tampaknya tidak memiliki kuasa atau pengaruh besar, justru adalah yang membawa perubahan terbesar dalam hidup kita. Ketika kita menghina orang lain atau meremehkan mereka karena penampilan atau kebiasaan mereka yang berbeda, kita lupa bahwa setiap individu memiliki potensi yang tidak bisa kita lihat dengan sekilas pandang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat 49:11, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, bisa jadi mereka lebih baik dari mereka." Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati dan potensi setiap individu, dan seringkali, mereka yang terlihat paling lemah adalah mereka yang sebenarnya membawa kebaikan bagi banyak orang. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, dan tidak menyayangi yang lebih muda, maka dia bukan bagian dari umatku." Muslim, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati dan menyayangi satu sama lain, tanpa memandang usia, penampilan, atau kebiasaan. Setiap orang memiliki nilai yang tak ternilai di mata Allah. Dengan hikmah yang kita peroleh dari kisah Mak Janti dan Sutagari, mari kita berusaha untuk lebih bijak dalam melihat dan memperlakukan orang lain. Jangan mudah menilai seseorang hanya dari luar, karena kita tak pernah tahu apa yang ada di dalam hati dan potensi yang mereka miliki. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe pada channel ini. Terus ikuti cerita-cerita penuh hikmah lainnya yang akan membuka mata dan hati kita untuk lebih memahami makna hidup yang sejati. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.